Halo, selamat siang semuanya. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah melalui perjalanan yang panjang di semester kemarin. Hari ini kita akan memasuki semester yang baru dengan perjalanan yang baru. Nah, kalian siap? Hari ini kita akan memulainya dengan belajar mengenal diri kita sendiri dan berdamai dengan masa lalu kita. Nah, teman-teman, kalau ada yang belum mengenal dirinya, tidak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama dan Tuhan yang akan menuntun setiap kita. Adik-adik, dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, ini ayat yang luar biasa. Karena di sini kita dapat melihat bagaimana Allah merancang hidup kita. Maka Dia mengenali diri kita dengan sungguh-sungguh dan dengan bagian yang utuh. Adik-adik, mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa kita ada di keluarga kita yang sekarang, kenapa kita lahir dalam suku tertentu, kenapa kita memiliki masa lalu yang berbeda dari orang-orang lain. Itu merupakan kedaulatan Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, ketika kita ditempatkan dalam keluarga kita sekarang atau hari ini, itu bukan sebuah kesalahan, tapi itu merupakan rencana Allah. Kita akan belajar nanti bagaimana tujuan hidup kita, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita ada di keluarga yang sekarang, supaya kita mengenal identitas diri kita. Bahwa identitas diri kita ditentukan oleh Allah, bukan apa kata manusia, bukan apa kata orang, tapi kita dapat mengenal diri kita ketika kita mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat Yeremia tadi, karena di dalam ayat Yeremia tadi dikatakan bahwa Dialah yang membentuk kita. Jadi Allah lah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Kita akan menemukan 4 hal ketika kita belajar untuk mengenali diri kita. Yang pertama adalah Dia yang membentuk kita. Yang kedua, Allah mengenal kita bahkan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita. Lalu yang ketiga, Dia menguduskan kita. Allah menguduskan kita. Yang keempat, Allah menetapkan kita untuk masuk dalam rencana Allah. Nah, luar biasa ayat ini. Kita akan dapat menemukan diri kita, mengenal diri kita ketika kita mengenal Allah dalam hidup kita. Nah, adik-adik, ini merupakan bagian yang penting. Adik-adik bayangkan ya, sebelum kita lahir, Allah sudah membentuk kita. Dia sudah mendesain kita, bagaimana rupa kita, bagaimana wujud kita, bagaimana diri kita. Allah sudah membentuknya. Allah sudah mendesainnya sedemikian rupa agar kita menjadi rancangannya yang indah, agar kita menjadi rupa yang indah di dalam Tuhan. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah membentuk kita menurut gambarnya. Adik-adik tahu nggak menurut gambarnya? Berarti kita diciptakan mirip dengan Allah. Coba ya kita lihat ya, di dalam Filipi dibilang kalau Allah itu memiliki pikiran dan perasaan. Nah, begitu juga dengan kita. Maka Allah menempatkan gambarnya, yaitu pikiran dan perasaan di dalam diri kita manusia. Sehingga kita memiliki pikiran, kita bisa berpikir hal-hal yang baik, kita bisa berpikir tentang firman Tuhan. Nah, itu merupakan identitas diri kita. Kita juga diberikan Allah perasaan. Nah, perasaan itu kita bisa merasakan sedih, kecewa, kita bisa merasakan bahagia, karena Allah juga memiliki perasaan itu. Nah, jadi adik-adik, gambar diri kita atau ketika kita mengenal diri kita itu ditentukan oleh gambaran Allah. Jadi kita memiliki gambaran Allah yang utuh. Nah, lalu Allah juga mengenal kita. Jadi
kita akan tahu siapa diri kita ketika kita mampu mengenal Allah dalam hidup kita. Adik-adik, ada lukisan yang terkenal di Paris yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Bayangkan, jika ada orang yang tidak mengerti tentang lukisan, pasti dia hanya akan menghargai lukisan itu mungkin Rp1.000, mungkin Rp5.000. Tapi bagi sang pembuat lukisan itu sendiri, itu adalah lukisan yang sangat berharga. Makanya adik-adik tahu bahwa lukisan itu dipajang di Paris di sebuah museum, dan itu pasti ditawar dengan harga yang mahal. Maka adik-adik, kita bisa mengenal diri kita jika kita mengenal Allah. Hanya sang pelukislah yang mengerti betapa berharganya lukisan itu. Jadi hanya Allah lah yang mengerti diri kita, betapa berharganya diri kita ketika kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Jadi adik-adik, jangan sia-siakan hidupmu karena apa kata orang, tapi kita harus melihat kepada apa kata Tuhan dan firman Tuhan sendiri. Oke, yang ketiga, Allah sudah menguduskan kita. Jadi sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Allah sudah menguduskan kita. Kenapa kita dikuduskan oleh Allah? Karena Allah lah yang memiliki kita. Kita adalah punyanya Allah, Tuhan Allah. Jadi dia menguduskan kita supaya kita menjadi kepunyaannya, supaya kita menjadi miliknya yang berharga. Jadi Allah menguduskan kita lebih dulu. Jadi mari kita ketika kita sudah ada di dalam dunia ini, kita menguduskan diri kita untuk tidak terlibat dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tapi kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Nah, yang terakhir adalah Dia atau Tuhan sudah menetapkan kita untuk masuk dalam rencananya. Ketika Tuhan bilang bahwa aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, maksudnya adalah Tuhan sudah menetapkan kita untuk masuk dalam rencananya. Nah, itu merupakan tujuan hidup kita. Mungkin kita belum tahu tujuan hidup kita. Nah, makanya kita mau belajar apa tujuan hidup kita di dunia ini. Karena Allah sebenarnya sudah memiliki tujuan masing-masing bagi setiap pribadi di dalam diri adik-adik. Nah, kita harus mencarinya, kita harus menemukannya. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara berdoa, baca firman Tuhan, mendengarkan kakak-kakak mentor di sekolah, mendengarkan kakak-kakak di gereja, mendengarkan guru, orang tua, semua orang-orang yang Tuhan Yesus tempatkan dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita untuk masuk dalam tujuan atau rencana Allah itu. Nah, adik-adik, kita dapat mengenal diri kita, semua yang ada di dalam diri kita ketika kita mengenal Allah. Jadi, jangan dengarkan apa kata orang atau mungkin penilaian-penilaian negatif orang terhadap diri kita. Tapi kita tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan dan kita sudah diciptakan menurut gambar Allah. Jadi itulah yang akan menjadi pegangan kita. Nah, sekarang kita belajar untuk selalu mengatakan kata-kata yang baik bagi diri kita sendiri. Kita bukan anak yang malas. Kita harus belajar untuk bilang kita anak yang rajin, kita anak yang disiplin, kita anak yang takut akan Allah. Nah, adik-adik, untuk belajar lebih lengkapnya, kita akan belajar di dalam Mazmur 139 ayat 1-17. Adik-adik boleh buka, nanti kakak-kakak mentor di sekolah masing-masing akan menuntun adik-adik untuk menemukan betapa berharganya diri kita di hadapan Allah. Oke, silakan mencari, selamat mencari dan menemukan diri kita di hadapan Allah yang spesial. Oke, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Oke.